Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindiani dari kelas 1D dari jurusan Kebidanan. Di sini saya akan membuat tugas video tentang komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perubahan anatomi dan fisiologi pada ibu hamil. Mengapa sangat penting mengetahui perubahan pada ibu hamil? Mengetahui perubahan yang terjadi pada ibu hamil sangat penting karena membantu ibu dan orang di sekitarnya memahami apa yang normal selama kehamilan, sehingga dapat menjaga kesehatan ibu dan janin dengan lebih baik. Yang pertama itu ada perubahan anatomi. Di dalam perubahan anatomi yaitu ada perubahan sistem reproduksi. Pertama, bentuk dan ukuran rahim. Pada trimester pertama, rahim mulai membesar dari ukuran normal. Ukuran normal seperti seukuran telur ayam menjadi seukuran jeruk. Bentuknya tetap seperti buah pir, namun lebih membulat. Pada trimester kedua, ukuran rahim meningkat signifikan hingga mencapai rongga perut. Bentuknya menjadi lebih oval dan mengarah ke atas untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan janin. Pada trimester ketiga, rahim mencapai ukuran maksimum hingga ke bawah tulang dada atau sternum. Bentuknya memanjang secara vertikal dan sangat elastis. Yang kedua ada posisi janin. Pada awal kehamilan, janin berada di dalam rongga panggul dan belum terasa dari luar. Pada trimester kedua, janin mulai naik ke rongga perut. Posisi bisa berubah-ubah karena masih ada cukup ruang untuk bergerak. Pada trimester ketiga, janin biasanya mulai memposisikan diri ke posisi presentasi kepala atau kepala di bawah, menjelang persalinan. Ini disebut dengan engagement atau masuk ke rongga panggul. Yang ketiga ada pembesaran payudara. Pada trimester pertama, payudara mulai membesar karena pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Kadang disertai rasa nyeri dan areola menjadi lebih gelap. Pada trimester kedua dan ketiga, kelenjar susu berkembang untuk mempersiapkan laktasi. Pembuluh darah menjadi lebih terlihat. Pada trimester akhir, bisa mulai keluar kolostrum, cairan pra-ASI berwarna kekuningan. Adapun perubahan sistem pencernaan, yang pertama yaitu mual atau morning sickness. Umumnya terjadi pada trimester pertama, yaitu disebabkan oleh peningkatan hormon HCG, gonad, dan estrogen. Yang kedua, dirasakan terutama di pagi hari, namun bisa juga di sepanjang hari. Biasanya mereda setelah usia kehamilan 12-14 minggu. Yang kedua ada muntah. Muntah biasanya menyertai mual, terutama saat perut kosong. Muntah yang ringan masih dianggap normal, namun bila berlebihan perlu penanganan medis. Muntah dapat menyebabkan dehidrasi dan penurunan berat badan bila tidak ditangani. Adapun perubahan nafsu makan, bila meningkat atau menurun tergantung individu. Ibu hamil kadang mengidam makanan tertentu atau justru tidak suka makanan tertentu. Perubahan ini dipengaruhi oleh hormon sensitif penciuman atau rasa. Adapun pencernaan lambat dipengaruhi oleh hormon progesteron yang membuat otot-otot halus lambung dan usus menjadi rileks, mengakibatkan proses pengosongan lambung dan gerakan usus menjadi lebih lambat. Dapat menyebabkan embung sambilit dan heartburn atau rasa panas di dada. Rahim yang membesar juga menekan saluran pencernaan, memperburuk keluhan tersebut. Yang kedua ada perubahan pada sistem kardiovaskuler atau peredaran darah. Yang pertama itu ada peningkatan volume darah. Volume darah meningkat hingga 40-50% selama kehamilan. Tujuannya untuk mencukupi kebutuhan oksigen dan nutrisi janin serta mempersiapkan tubuh menghadapi kehilangan darah saat persalinan. Peningkatan ini dimulai sejak trimester pertama dan memuncak pada trimester ketiga. Yang kedua ada peningkatan denyut jantung. Denyut jantung ibu meningkat sekitar 10-20 denyut per menit dari normal. Ini terjadi untuk memompa darah lebih banyak ke seluruh tubuh dan ke plasenta. Peningkatan denyut ini biasanya terasa sejak trimester kedua. Ada yang ketiga, perubahan tekanan darah. Tekanan darah cenderung menurun pada trimester pertama dan kedua karena hormon progesteron yang melebar pembuluh darah. Pada trimester ketiga, tekanan darah bisa kembali mendekati normal. Pemantauan tekanan darah penting untuk mendeteksi kondisi seperti preeklamsia atau tekanan darah tinggi yang berbahaya. Dan adapun perubahan sistem pernapasan, yang pertama yaitu peningkatan volume pernapasan. Selama kehamilan terjadi peningkatan kebutuhan oksigen untuk ibu dan janin.
Hormon progesteron menyebabkan ibu bernapas lebih dalam sehingga volume tidal atau dihembuskan dalam satu napas. Akibatnya kapasitas paru-paru meningkat sekitar 30-40%. Meskipun volume total paru sedikit berkurang karena tekanan dari rahim yang membesar. Yang kedua, perubahan frekuensi pernapasan. Frekuensi napas bisa sedikit meningkat, sekitar 1-2 napas lebih banyak per menit, meskipun seringkali masih dalam batas normal. Ibu hamil sering merasa seperti cepat lelah atau sesak napas ringan atau dyspnea fisiologis, terutama pada trimester akhir karena rahim menekan diafragma. Adapun perubahan pada sistem urinar, yaitu ada peningkatan frekuensi BAK atau BAK. Selama kehamilan, ibu sering mengalami lebih sering buang air kecil, terutama pada trimester pertama dan ketiga. Hal ini disebabkan oleh peningkatan aliran darah ke ginjal yang meningkatkan produksi urin. Tekanan dari rahim yang membesar pada kantung kemih, terutama saat janin mulai turun ke ke panggul menjelang persalinan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan fisiologi. Yang pertama yaitu progesteron. Asal progesteron yaitu diproduksi oleh korpus luteum di ovarium dan saat hamil oleh plasenta. Fungsi utama yaitu mempersiapkan dan mempertahankan dinding rahim atau endometrium agar siap menerima sel telur yang telah dibuahi, menjaga kehamilan dan mencegah kontraksi rahim yang berlebihan, dan merangsang perkembangan kelenjar susu untuk persiapan laktasi. Peran saat kehamilan membantu menjaga lingkungan rahim tetap stabil bagi perkembangan janin dan mencegah ovulasi selama kehamilan. Yang kedua ada estrogen. Asal estrogen diproduksi oleh folikel ovarium dan saat hamil oleh plasenta. Fungsi utama yaitu merangsang pertumbuhan endometrium pada fase proliferatif, siklus menstruasi, dan menstimulasi perkembangan organ reproduksi wanita dan ciri seksual sekunder, dan mengatur keseimbangan hormon lain termasuk progesteron. Peran saat kehamilan yang pertama itu meningkatkan aliran darah ke rahim, kedua mendukung pertumbuhan rahim dan plasenta, yang ketiga membantu perkembangan saluran susu di payudara. Adapun hormon HCG diproduksi oleh trophoblas atau bagian dari embrio yang berkembang menjadi plasenta sejak awal kehamilan. Fungsi utama dari hormon HCG yaitu mempertahankan korpus luteum agar terus memproduksi progesteron dan estrogen selama trimester pertama, menjadi indikator utama dalam tes kehamilan karena hanya muncul saat kehamilan. Peran saat kehamilan yaitu mendukung implantasi dan pertumbuhan embrio. Adapun mencegah menstruasi agar kehamilan tidak terganggu. Nah, ada perubahan metabolisme, yaitu yang pertama peningkatan kebutuhan energi. Penyebab utama yaitu kehamilan, pertumbuhan janin, dan perubahan fungsi tubuh ibu. Misalnya peningkatan volume darah, aktivitas rahim, dan payudara. Proses menyusui juga meningkatkan kebutuhan energi. Tujuan peningkatan energi yaitu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin, menyediakan cadangan energi bagi ibu selama masa kehamilan dan persiapan menyusui. Dampaknya, ibu hamil memerlukan asupan kalori tambahan sekitar 300-500 kalori lebih per hari tergantung trimester dan aktivitas. Tubuh akan meningkatkan metabolisme basal atau energi yang dibutuhkan saat istirahat total. Dan yang kedua ada perubahan kadar gula darah. Mekanisme alami awal kehamilan, sensitivitas insulin meningkat, ke gula darah cenderung menurun, dan pada trimester kedua dan ketiga terjadi resistensi insulin akibat hormon kehamilan, terutama hormon plasenta laktogen atau HPL, estrogen dan progesteron, dan kadar gula darah bisa meningkat. Tujuan perubahan ini memberikan pasokan glukosa yang cukup untuk janin, karena glukosa adalah sumber energi utama bagi pertumbuhan. Resiko yang perlu diwaspadai. Jika regulasi gula darah terganggu, bisa terjadi diabetes gestasional atau diabetes yang muncul saat kehamilan. Perlu pemantauan kadar gula darah secara rutin untuk mencegah komplikasi. Nah, adapun perubahan respirasi selama kehamilan. Yang pertama itu perubahan dengan frekuensi.
pernapasan. Penyebab utama yaitu pengaruh hormon progesteron yang merangsang pusat pernapasan otak, peningkatan kebutuhan oksigen oleh tubuh ibu dan janin. Dampaknya terjadi sedikit peningkatan frekuensi napas sekitar 1-2 kali lebih banyak per menit dari normal. Ibu hamil sering merasa cepat napas atau dyspnea ringan, terutama saat aktivitas ringan. Kedua adalah perubahan volume oksigen. Peningkatan konsumsi oksigen, yaitu kebutuhan oksigen meningkat sekitar 20-30% untuk memenuhi kebutuhan metabolik ibu dan janin. Volume tidak meningkat atau jumlah udara yang dihirup dan dihembuskan setiap napas. Volume udara per napas menjadi lebih besar meskipun frekuensi napas hanya sedikit meningkat. Fungsi perubahan ini yaitu menjaga kadar oksigen dalam darah tetap optimal dan memastikan janin mendapatkan pasokan udara atau pasokan oksigen yang cukup melalui plasenta. Nah, adapun perubahan sistem kardiovaskular pada kehamilan. Yang pertama itu peningkatan detak jantung. Penyebab utama meningkatnya kebutuhan oksigen dan nutrisi ibu dan janin. Pengaruh hormon kehamilan terutama estrogen dan progesteron. Perubahan apa sih yang terjadi, yaitu detak jantung meningkat sekitar 10-20 denyut per menit. Puncak peningkatan biasanya terjadi di trimester kedua dan ketiga. Fungsinya yaitu untuk memastikan distribusi darah yang optimal ke rahim, plasenta dan organ-organ vital lainnya. Nah, yang kedua peningkatan aliran darah, yang yaitu ada volume darah total meningkat hingga 40-50% selama kehamilan. Kedua, aliran darah ke rahim meningkat drastis untuk menunjang pertumbuhan janin dan plasenta. Yang ketiga, aliran darah ke kulit dan ginjal juga bertambah untuk membantu pembuangan zat sisa dan pengaturan suhu tubuh. Adapun adaptasi penting lainnya yaitu kapasitas jantung meningkat atau curah jantung naik hingga 30-50% dan tekanan darah mungkin sedikit menurun pada awal kehamilan karena pembuluh darah melebar, tetapi kembali mendekati normal menjelang akhir kehamilan. Nah, adapun perubahan psikologis pada kehamilan yaitu yang pertama perubahan mood. Penyebab utama itu fluktuasi hormon atau terutama estrogen dan progesteron. Perubahan fisik dan tekanan emosional selama kehamilan. Dampaknya, ibu bisa mengalami mood swing atau perubahan suasana hati yang cepat seperti dari senang menjadi sedih atau mudah marah. Umum terjadi terutama di trimester pertama dan ketiga. Yang kedua adalah kecemasan. Penyebab utama dari kecemasan yaitu kekhawatiran terhadap kondisi janin, proses persalinan, perubahan peran menjadi orang tua, dan kondisi ekonomi atau sosial. Gejala umum biasanya gelisah berlebihan, susah tidur, dan pikiran negatif berulang. Bisa ringan hingga berat, bahkan berkembang menjadi gangguan kecemasan yang jika tidak ditangani. Nah, yang ketiga perasaan bahagia. Meski ada tantangan emosional, banyak ibu juga merasakan kebahagiaan dan antusias menyambut kelahiran bayi. Ikatan emosional yang kuat dengan janin seiring waktu dan rasa bangga dan penuh makna sebagai calon ibu.